Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua semangat ya, semangat untuk Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi ini kami bersyukur kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kami Tuhan sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat, kepandaian sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami dengar dengan baik dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar perintah Tuhan yang kelima. Ada yang tahu adik-adik perintah Tuhan yang kelima? Ya, perintah Tuhan yang kelima yaitu menghormati orang tua. Ya, adik-adik, ada suatu kisah nyata yang bernama seorang anak bernama Samuel yang taat dan dengar-dengaran. Kisahnya seperti ini adik-adik. Ada seorang laki-laki bernama Elkana dari suku Efraim. Ia mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Ibu Hana dan istri yang kedua bernama Ibu Penina. Nah, adik-adik, Ibu Penina mempunyai anak, tetapi Ibu Hana tidak mempunyai anak. Lalu adik-adik, Ibu Hana sedih karena ia dihina oleh Ibu Penina. Ibu Hana sedih dan menangis. Pada suatu saat, adik-adik, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Ya, ia datang kepada Tuhan. Ia menangis terseduh-seduh. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa demikian. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka hamba-Mu berjanji akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Adik-adik, ketika Ibu Hana berdoa, dia berdoa kepada Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut Ibu Hana itu. Karena Ibu Hana ini berdoa hanya berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Maka Imam Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Imam Eli kepada Ibu Hana, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Ibu Hana menjawab, bukan Tuanku, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan, yaitu aku meminta seorang anak kepada Tuhan. Lalu jawab Imam Eli, pergilah dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setelah itu adik-adik,
Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang Ibu Hana doakan. Lalu diberi nama Samuel, ya. Setelah beberapa lama Samuel bersama ibunya menyusui Samuel sampai ia menyapi anaknya Samuel. Nah, setelah itu adik-adik, setelah anaknya disapi oleh Ibu Hana, maka dibawanyalah Samuel ke dalam rumah Tuhan kepada Imam Eli di Silo, ya. Samuel kecil makin bertumbuh menjadi anak yang baik, taat, dan dengar-dengaran kepada Imam Eli. Dan ia semakin disukai, baik di hadapan Tuhan dan manusia. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, adik-adik, pada suatu hari Samuel tidur di bait Tuhan. Ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, "Ya, Bapa." Dan ia berlari kepada Imam Eli serta katanya, "Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Pergilah, tidurlah kembali." Lalu Samuel pergi dan dia tidur kembali. Sampai Tuhan berbicara, memanggil Samuel 3 kali. Adik-adik, Samuel belum mengenal bahwa Tuhanlah yang sedang berbicara kepada Samuel. Nah, setelah itu adik-adik, pada yang ketiga kalinya Imam Eli menyampaikan kepada Samuel, "Ketika Tuhan memanggilmu, maka katakanlah kepada Tuhan, 'Ini aku Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu.'" Nah, yang terakhir adik-adik, Tuhan memanggil Samuel. Lalu Samuel berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ini hamba-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu." Lalu Tuhan berbicara, menyampaikan rahasia-rahasia firman Tuhan. Disampaikan kepada Samuel bahwa anak-anak Imam Eli akan mati karena kejahatan mereka. Lalu setelah itu adik-adik, pada pagi harinya Imam Eli berkata kepada Samuel apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel pada malam hari itu. Samuel berkata jujur kepada Imam Eli yang tidak menyembunyikan sesuatu pun kepada Imam Eli. Ia sampaikan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik, di sini Samuel semakin disertai Tuhan karena ia taat dan dengar-dengaran. Puji Tuhan.